Bab 12. Kamu ngoceh, aku cium, ya. Keduanya memasuki Starbucks yang berada di lantai 1 di luar metropol. Dengan bergandengan tangan Neo membawa Aruna ke gerai Starbucks. Caramel macchiato atas nama Neo, ujar Neo pada wanita yang berdiri di belakang gerai tersebut. Lalu menoleh ke sampingnya. Kamu mau apa? Tanyanya. Aruna yang baru pertama kali menginjakkan kaki ke gerai seperti ini langsung mengedikkan bahunya. Pesenin aja yang bisa aku minum, Mas. Aku nggak tahu menu-menunya. Lama Neo berpikir, calon istrinya ini tidak mungkin menyukai kopi, jadi dia memilih menu non-kopi. Monggo passion juice 1, tambahnya. Baik, tunggu sebentar, pinta wanita cantik yang melayani mereka. Kepala Aruna celingak-celinguk menatap sekitar, sedari tadi dia masih mencari siapa teman meeting Neo. Walai sebenarnya dia tidak tahu dan tidak kenal, satu seng saja manik matanya ikut mencari-cari. Dia belum tiba. Neo seakan tahu apa yang sedang Aruna pikirkan. Teman meetingku belum datang, jelasnya lagi. Ia tahu, balasnya sebal. Toh dia sudah paham, tidak perlu diperjelas lagi. Caramel macchiato and mango passion juice atas nama Kak Neo, ulangnya. Yap. Neo langsung memberikan kartu kreditnya. Lalu dia membawa nampan ke meja yang sedikit menjorok ke dinding. Mas suka yang di pojok-pojok? Ya, kayak mau mojok aja, komentar Aruna yang menggelitik perut Neo. Emang mau mojok kan? Hus, katanya mau meeting. Iya, meeting itu misi kedua, yang pertama itu mojok dulu. Jelas Neo asal. Tanpa Aruna pun jika dia berada di sini, dia selalu mencari tempat yang agak menjorok ke dalam. Selain menjauh dari keramaian, dia lebih suka memandang pemandangan yang disuguhkan. Seperti saat ini, manik matanya puas menatap pemandangan di luar Starbucks. Memang mereka duduk di tepi jendela, yang bisa menikmati aktivitas di luar Starbucks tersebut. Sampai jam 7 kita di sini, tanya Aruna lagi. Dia menatap jam di tangannya, masih 5:30, artinya masih 1,5 jam lagi mereka menghabiskan waktu di dalam sini. Bingung dengan keadaan yang rasanya berbeda, Aruna mengeluarkan ponselnya lalu memainkannya. Tanpa mereka sadari, sedari tadi ada yang iseng memotret mereka dari jauh. Hahaha, kita berikan spot jantung buat wanita kegatalan kayak gitu, ujarnya lalu mengajak kedua temannya pergi dari situ. Neo merampas ponsel Aruna. Kalau lagi bareng aku, jangan main ponsel, Mas mengganggu hak privasi aku, dengusnya sebal. Bodoh, balasnya cuek. Aruna menggeram, namun tetap saja ponselnya sudah disita. Dia benar-benar bosan dan mereka tidak saling bicara, hanya melempar pandangan keluar, sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku udah izinkan kamu ke sekolah, jadi besok nggak perlu repot-repot ke sekolah. Neo membuka suara, sedari tadi dia memikirkan apa yang enak dibicarakan. Diam-diam bagai orang bego, semakin membuat bosan. Kok gitu? Aruna tak terima. Mama yang minta, aku nggak tahu apa rencananya. Aku juga dilarang kerja. Apa sih? Aku penasaran. Neo membalas dengan mengedikkan bahunya. Entahlah, semoga saja bukan sesuatu yang buruk. Anggukan Aruna tanda setuju. Rumah susun? Tanya Neo saat membaca konsep permintaan kliennya tersebut. Pria yang memakai setelan jas lengkap itu mengangguk, sedangkan Neo hanya mengenakan pakaian santai. Saya percayakan dengan Bapak, tambahnya. Warga mana yang akan menempatinya? Sekitaran Kampung Rawa, dan beberapa kelurahan lain yang memang perlu penanganan lebih efektif. Banyak pertimbangan pemerintah hingga akhirnya harus membangun rusun lagi untuk mereka. Kampung Rawa, bukannya itu. Aruna menggelengkan kepalanya, bisa jadi ada kampung lain yang namanya sama. Ini Rusunawa, Damar mengangguk. Konsepnya tak jauh dari rumah susun yang sebelumnya Pak Neo bangun. Hanya saja ini tanpa fasilitas, hanya kamar mandi di dalam saja, sedangkan propertinya tidak ada. Neo mengangguk. Tapi maaf, apa masyarakatnya mau pindah? Bukannya mereka punya rumah sendiri?
di sini mereka menyewa, Pak. Saya paham. Iya, mereka menyewa dan kami akan memberi pemahaman pada mereka. Lagian harganya murah kok, pastilah mereka bisa membayarnya, jawab Damar santai yang membuat wajah Aruna memanas. Menurut orang kaya ya semua mudah, tapi bagi yang miskin, apa mereka yang bekerja di pemerintah tidak pernah memikirkan itu? Aruna yang bergelut di bidang sosial, selalu paham bagaimana kondisi masyarakat, bahkan dia juga bagian dari masyarakat itu sendiri, yang merasakan getirnya hidup. Ada ganti rugi untuk mereka, Anda mengambil rumah mereka lalu memindahkan mereka. Apa ganti rugi untuk mereka? Tidak ada, jawab Damar tak suka. Rahang Aruna mengeras, tak peduli setelah ini Neo akan marah padanya. Tapi jawab klien calon suaminya ini benar-benar tidak manusiawi. Enak Pak, ini konsepnya akan saya matangkan lagi. Nanti kita lanjutkan meeting di kantor dengan desain bangunan yang sudah saya buat. Saya akan turun ke lapangan dulu untuk membuat sketsanya. Sela Neo cepat. Damar mengangguk, sejak tadi tatapan wanita di sebelah Neo memang mengusiknya. Dia baru pertama kali bertemu Aruna, dan kesannya dia tidak menyukai wanita itu. Sekretaris baru, tanyanya, manik matanya menatap Aruna tajam. Calon istri saya maafkan dia, raut wajahnya berubah, lalu mengembangkan senyum palsu. Maafkan saya, Pak Neo, saya kira. No problem, kami pamit dulu, ya. Neo langsung menarik pelan tangan Aruna, keluar dari sana menuju parkiran. Kamu, apa, mau marahin aku? Yang aku bilang bener kok, kalian orang kaya mana ngerti perasaan kami orang miskin. Kalian banyak duit, mau ini dan itu tinggal tunjuk. Enak banget dia ngomong kayak gitu. Iyalah dia kaya, tapi tetap aja sapi perah. Neo menjumput bibir Aruna gemas. Udah ngocehnya, kamu ngoceh aku cium loh. Aruna mendengus sebal, dia sedang tidak ingin bercanda. Apa salahnya dia mengoceh? Toh hak dia. Lain kali kalau nggak mau aku kacaukan meetingmu. Jangan bawa aku, Mas. Tanpa merespon Neo langsung mendudukkan tubuh Aruna di atas motornya. Lalu memasangkan helm di kepala Aruna. Neo membuka jaketnya dan memasangkan di tubuh wanitanya. Kok aku dipakein jaket sih? Biar nggak masuk angin. Lah, Mas, aku gampang sih, kulitku tebal. Udah jangan banyak protes. Makin banyak protes, kamu makin gemesin. Sontak Aruna mendecak lidahnya. Bukannya terharu, dia malah semakin sebal. Pantas saja setiap wanita akan tergila-gila dengan Neo. Aruna akui itu, ucapan lekah kikep buaya darat ini memang memabukkan, tapi tidak untuknya. Pegangan lagi ya, Neo melarikan senyumnya. Dia menaiki motornya lalu melajukan motornya. Aruna yang tadinya belum siap, hampir saja terjungkal, jika tidak cepat-cepat memeluk tubuh Neo. Satu tangannya memukul punggung Neo, dia benar-benar terkejut saat Neo tancap gas. Aku udah bilang pegangan, kamu bandel sih. Dasar Pak Tua nggak ada akhlak. Neo mendengar itu. Dia menghentikan motornya lalu menoleh ke belakang. Kamu bilang apa tadi? Ulangi, perintahnya membentak. Pak Tua nggak ada akhlak. Mau apa? Mau marah? Marahlah lah, aku gaham. Bersambung.